Bang Noim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bagus Bang, tapi aku melihat cara Abang berbusana pada hari ini menunjukkan bahwa di Melbourne tidak dingin. Am I right? Lagi sedap. Panas pun tidak, dingin pun tidak. Jadi hangat. 23 derajat. Oh, aduh, bahagia kali dia. Iya, matahari terang benderang. Angin sepoi. Bang, jadi begini. Ini dasar pemikiran aku lah. Selama ini kita banyak bicara. Sudah barangkali lebih 20 episode kita bicara dalam program Cakap-Cakap Noim dan Ishari. Dan orang banyak yang masih mengenal Abang. Komentar-komentar yang masuk mengatakan, wah ini penyiar radio Australia, ini penyiar BBC London. Dan kemudian mereka panelnya begini, I love you Mr. Mahmud, katanya. Nah, itu kan satu semacam ikon atau katakanlah taglines dari Abang ketika Abang siaran di radio BBC atau di radio Australia. Jadi ada juga yang bilang, Sabtu Gerimba. Jadi masih ada di ingatan orang bahwa Noim Hayat adalah penyiar radio Australia dari Medan yang masih mempesona. Nah, ini luar biasa. Kata mempesona nih, kalau dalam bahasa Inggris lagunya kan, It Was Fascination. Nat King Cole. Oleh Nat King Cole, ya. Nat King Cole. Nah, cuma Bang, banyak orang melihat bahwa pengetahuan orang tentang Abang secara pribadi itu terputus-putus, terpenggal-penggal. Jadi dalam acara ini aku bikin acaranya adalah Nostalgia Diaspora. Ini adalah nostalgia para diaspora, para orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, dan karena satu dan lain hal, tinggal di sana dan tidak mau balik ke Indonesia atau tidak bisa balik ke Indonesia. Nah, jadi aku akan bertanya kepada Abang, bagaimana tentang hidup Abang dari awal, dari masa kecil, masa bekerja, dan masa tua ini, dan itu kita bikin secara runtut. Kenapa tiba-tiba ada seorang Noim yang bisa tercampak ke Down Under sana? Nah, itu pasti ada alasannya, kan begitu. Yeah. Jadi, some kind like a mini biography. Bang, Abang aku kenal, kalau aku lihat itu sudah 47 tahun yang lalu. Aku ingat satu hari di tahun 1973, aku diperintahkan oleh pemimpin redaksi Harian Waspada Medan, ya, Pak Said, untuk mewawancara seorang penyiar radio yang dari BBC dan tinggalnya dikasih tahu di jalan masjid. Wah, gampang lah, dekat kali dari Waspada, tinggal jalan kaki aja, Pak, kan. Nah, Gang Bengkok. Sampai di sana dicari payah, alamat tak lengkap. Tapi yang namanya wartawan kan harus udah mencari, tanya sana, tanya sini. Baru satu kali tanya saja sama tukang martabak tuh, udah tahu dia. Nah, sana, katanya. Nah, awak pun masuklah menyusuri jalan, bukan jalan Bang, bukan pula gang, itu jalan kecil di antara rumah-rumah. Iya betul. Nah, masuk sana, masuk kiri, ini kalau keluar lagi pun aku bisa kesasar ini. Oh, tanya sana, tanya, akhirnya dapatlah Bang. Keluarlah seorang bertubuh besar, wah, holding kata orang, rambut masih ada waktu itu kan. Nah, sudah berkain sarung. Nah, mulai aku ragu, ini orang luar negeri, tinggal di luar negeri kok berkain sarung. Nah, bercerita lagi. Disitulah kita kenal pertama. Tahun 1973. Oke Bang, you are my friend. 47 years already. Ya. Yeah? But I know you lepas-lepas. Kalau orang bilang, aku tahu tentang Abang itu adalah percah-percah hidupnya. Hidup sebagai satu garis yang lurus, itu aku belum tahu. Bang, Abang ini lahir di Medan atau di mana? Ya di Medan, Jalan Masjid. Di masjid itu lahir juga? Di Gang Bengkok itu, ya di Jalan Masjid 126 dulu namanya Gang Bengkok. Nah, kapan tuh hari kelahirannya, Bang? Tahun? Tanggal 7 Desember 1938. Sebentar lagi ulang tahun lah kalau gitu. Ya, 82 tahun. Abang lahir di situ, besar di situ, bergaul dengan lingkungan situ? Iya. Sekolah di mana, Bang? Ini sekolah ini menarik sekali. Jadi dahulu kan mesti cari sekolah, cari sendiri. Kalau di kampung itu mana orang tua akan mengantarkan kita ke sekolah. Untung ada seorang kawan, tetangga, yang jual kari ikan terkenal sekali itu di simpang Jalan Masjid, Jalan Perdana. Anaknya sekolah di Kalsa.
Jadi aku tanya, wow ini kita belajar bahasa Inggris. Aku pikir kalau belajar bahasa Inggris ini sur kali lah, kata orang Medan. Kenapa? Nonton film, awak tak perlu lihat ke bawah terus, baca teks kan, nah, bisa ngerti. Lagi pula bayarannya murah, kalau masuk ke sekolah negeri mahal. Jadi pergilah ke Khalsa, di Jalan Teguh Umar. Ya, betul. Jadi datanglah aku, waktu itu orang itu bilang Bengali, padahal bukan, itu Punjabi, Sikh, orang Sikh. Aku datang di situ, pulang tuan, pakai singlet, pakai celana kolor aja, kaki ayam, aku mau sekolah. Oh bisa bayar, katanya. Bisa bayar. Uang sekolahnya juga tidak besar. Nah, disitulah aku mulai sekolah di Khalsa. Jadi setelah sekolah di Khalsa itu setahun 2 tahun, kemudian ada peraturan mesti pakai sepatu. Di mana mau cari sepatu nih? Tak ada sepatu, jadi selop kakak yang agak tumit tinggi sedikit pun mau pakai aja lah itu sementara. Habis itu barulah bisa beli sepatu bata istilahnya. Itu yang tipis putih. Ya, betul. Nah itu kalau sepatu bata itu tiap hari Sabtu sore kan sudah libur sekolah itu mesti dicuci di sungai. Terus dicuci lalu dikapur. Dikapur lalu dijemur. Hari Senin waktu dipakai itu nanti kapurnya itu menguap ke atas. Wah rasanya steady kali ya Pak. Disitulah aku sekolah. Dan kemudian memang sudah dipersiapkan untuk menjadi guru bantu. Jadi waktu aku di kelas 5 misalnya, ketika nanti guru kelas 2, kelas 3 tidak hadir karena sakit, aku akan ditugaskan untuk menggantikan, untuk mengajar. Jadi kebetulan entah bagaimana, aku tuh dapat loncat-loncat kelas. Jadi tidak 1, 2, 3 gitu, tapi 1, 3, 5. Entah kenapa disuruh loncat-loncat kelas pun tak tahulah kita. Jadi aku sudah punya cita-cita ini akan menjadi seorang guru. Maka akhirnya kan ujian Khalsa itu bukan ujian setempat, tetapi ujiannya datang dari London. Dan itu ke seluruh dunia itu seragam. Namanya Cambridge University. Cambridge Overseas, yes. Jadi Cambridge University luar negeri. Jadi waktu ujian itu yang mengawasi adalah Konsul Jenderal Inggris di Medan beserta stafnya. Oh, ya. Jadi ujian itu datangnya semua pertanyaan datang dari Inggris. Jadi semua di Malaysia, di Singapura, di India, semuanya sama itu pertanyaannya untuk lulus SMA. Entah bagaimana ditakdirkan Allah SWT lulus pula tuh. Padahal dari kira-kira 140 seluruhnya yang ikut tuh barangkali yang lulus cuma 19. Entah bagaimana lulus. Nah, lulus masuk ke UISU, Universitas Islam Sumatera Utara. Bang, itu sampai SMA berarti? Di Khalsa itu sampai SMA? 3, sebanding dengan 3 SMA. Meskipun tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Jadi enggak. kalau ada yang mau ke USU misalnya, dia mesti ikut lagi masuk 3 SMA. Lulus 1 tahun kemudian baru bisa masuk ke USU. Oh, dia tidak accredited ya? Oke, Bang. Dia belum. Yang abang belajar dari SD, SMP, SMA di Khalsa ini, tentu bukan hanya bahasa Inggris saja kan? Ya tidak dong. Sama, semua. Ada bahasa Indonesia dan ada dua. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Yaitu bahasa Melaya. Waktu itu bahasa Melaya. Nah itu salah satu, ya kan berbeda. Bahasa Melayu sedikit, bahasa Melaya kan ada. Mata pelajarannya apa ya? Ya itu Malay. Oh, Jadi bukan Indonesian language, tapi Malay language. Nah, aku ambil itu. Alhamdulillah lulus. Ambil itu lulus. Ambil sejarah lulus. Ambil banyak. Pokoknya yang paling penting harus lulus itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris lulus, yang lain itu nanti bisa ikut. Tapi mesti paling tidak 6 mata pelajaran lulus. Jadi alhamdulillah lulus. Jadi waktu datang laporan tentang hasil ujian itu, deg-degan lah kita. Untuk aku jumpa seorang kawan kelas. Dia bilang, aduh kau katanya hebat. Kenapa lulus? Ya Allah. Soalnya begini, waktu mau ujian itu mesti bayar Rp300. Padahal waktu itu gaji seorang pegawai negeri yang sekarang disebut ASN, aparatur sipil negara, dulu disebut pegawai negeri, itu Rp300 sebulan. Jadi kan susah. Jadi guru kepala memanggil 3 orang. Namanya satu si Rahmat, kemudian ada satu Charanjit Singh, anak India, toko Khalsa di Jalan Kesawan di Medan, dan aku dipanggil oleh guru kepala, mengatakan, kalian masih terlalu muda, mungkin belum siap untuk mengikuti ujian terakhir, kenapa tidak tunda sampai tahun depan? Kasihan orang tua kalian harus mengeluarkan uang begitu banyak, nanti kalian nggak bisa lulus. Jadi kami berunding, kami nggak mau terima. Karena apa? Ini percaya atau tidak, ini perbuatan yang sebenarnya tidak benar, ini perbuatan salah. Kami main jalangkung pada waktu itu. Oh, oke. Di sekolah main jalangkung. Jadi bertanyalah kami pada jalangkung, apakah kami akan lulus? Disebutnya 3 nama nih akan lulus. Wah, ini dapat semangat. Kebetulan 3 kami lulus. Sedangkan yang jauh lebih pintar yang biasanya di kelas kalau ada pertanyaan guru langsung angkat tangan mau menjawab itu sebenarnya mereka rupanya karena saking gugupnya
saking takutnya mau lebih hebat, kami barangkali istilahnya itu tawakal saja. Karena dulu untuk belajar, untuk mengulang itu susah, Zahri. Ya, ya. Karena di Medan itu kan sering giliran gelap, mati lampu. Nah di rumah itu cuma ada satu lampu Petromax. Kakak barangkali pakai untuk menjahit, untuk ini. Macam mana kita mau belajar? Terpaksa pergi ke simpang jalan Datuk, jalan masjid, itu ada lampu jalan, tapi dulu becak belum ada mesinnya, jadi tidak begitu hingar-bingar. Di bawah tiang lampu itu kita mengulang. Jadi Belajar situ. Dan ya, buku-buku tidak ada buku, semuanya pakai sistem cyclostyle. Semuanya pakai sistem, ya, yang cyclostyle itu yang ditik, kemudian dicetak begitu dengan kertas ubi itu. Macam dijiplak begitu saja. Oke. Oh, bukan fotokopi ya? Bukan, mana ada fotokopi zaman itu. Tahun 50-an belum ada fotokopi. Belum Kan ke Indonesia. sekali. Iya. Jadi lulus di situ masuk ke WISU. Jadi tugas pertama di WISU waktu itu diangkat menjadi penjaga gawang untuk Pekan Olahraga Mahasiswa di Jogja. Main bola? Main bola. Nah, itu. Tapi tahun 60 belum selesai, aku sudah mulai merasa agak resah sedikit. Agak resah karena kepingin mengetahui bagaimana orang lain hidup. Cari jalan bisa ke Pulau Pinang. Naik kapal sayur dari Belawan. Itu dulu seluruh Malaya, sayurnya itu, pasokan sayur itu datang dari Brastagi. Malaya, Singapura, itu naik kapal sayur sampai ke Pinang. Di Pinang memang ada keluarga, tapi orang kampung lah. Nah, di Pinang itu modalnya ada 300 ringgit. Duit yang dibawa itu ada 300 ringgit. Karena dulu aku tuh jualan kain, masuk kampung, keluar kampung. Kain itu diutangkan begitu. Jadi adalah duit 300 ringgit, persis 300 ringgit. Itu kayak tukang kredit lah Bang ya? Zaman dulu. Tukang kredit, jualnya kredit. Lalu aku pergi di Pinang itu ada namanya Pitt Street. Di situ banyak orang India jual emas. Aku belilah uang emas, uang logam emas, uang dolar emas, beberapa, 2 atau 3. Masukkan ke dalam sabun. Lalu sabunnya dipakai supaya tidak bisa diketahui oleh duana di India. Karena aku akan berangkat ke India. Naik kapal namanya Rajula. 1 minggu dari Pulau Pinang ke Madras. Lewat Nagapattam. Ini Abang setelah lulus dari UISU atau sebelum? Masih masa belum. Oke. Ditangguhkan dulu tuh di UISU. Karena ingin melihat dunia ini. Nah, sampai di sana harga emas memang anjlok. Karena satu kapal itu 800 orang India itu semuanya nyeludupkan emas. Jadi harga emas nyandlok. Naik kereta api dari Madras ke Bombay itu hampir 2 malam. Nah, jadi bodohnya karena rasa paten kali, begitu ada bangku kelas 2 ini, bukan kelas 1, bukan kelas 3, tapi kelas 2. Duduklah di bangku, taruh koper di atas. Tahu-tahu datang orang India itu dia masuk ke bawah bangku. Kupikir jelebau kali ini, bodoh kali. Tahu-tahu tengah malam dia tidur sur di bawah tuh, belunjur kakinya setengah mati. Dia sambil duduk tidur tuh. Oh, begitu caranya kalau naik kereta api di India. Sampailah di Bombay. Sampai di Bombay, pergi ke tempat namanya Crawford Market. Itu ada pekan, itu ada market namanya, ada pasar namanya Crawford. Di situ banyak orang Cina. Nah, mereka tuh biar sudah 2-3 keturunan di India itu tidak bisa bahasa India. Aku bawalah sabun itu. Aku tanya sama dia bahasa Inggris, dia pegang-pegang yang berat. Ada apa ini? Aku bilang ada emas dalamnya. Oh, maulah dia. Dipatahkanlah sabun itu. Keluarlah uang emas itu. Raja hari raya katak lah, kata orang. Berduit lah. Begitu mahal harga emas di India. Itu di dunia itu barangkali konsumsi emas yang paling besar itu adalah di India. Jadi keliling, karena banyak uang ini keliling. Naik kereta api kemana-mana, pokoknya melihatlah semua tempat, ke Kashmir apa semua. Akhirnya duit mulai susut. Apa akal? Cari kerja. Dapat kerja di kapal. Jadi tukang kupas kentang. Kapal India. Nama kapalnya Islami. Perusahaannya masih ingat, Mogul Line. Mogul. Nah, jadi itu jadi diajari ngupas kentang. Dulu belum ada kupasan kentang itu, bisa pakai pisau dan begini potongnya. Kalau kita kan begini ke depan. Keluar ya. Belajar begini. Ya. Untungnya di kapal itu banyak sekali singgah di pelabuhan-pelabuhan Afrika. Jadi kita sempat melihatlah segala tempat itu seperti Mombasa, kemudian Ethiopia, Asab, Massawa, Djibouti, itu Sudan. Setiap kota pelabuhan lah ya. Iya, sampai ke Aden. Di Aden tuh banyaklah jumpa kawan-kawan anak-anak dari Medan, peranakan-peranakan Arab yang sudah tidak bisa pulang ke Indonesia karena paspor mereka sudah mati dan dibuang saja karena saudara mereka bilang, untuk apa ini paspor Indonesia? Aku bertahan. Sampai di Jeddah aku loncat kapal.
Di Jeddah, Arab Saudi, aku loncat kapal. Karena di situ ada sepupu. Aku in the coast lah sama sepupu sebentar. Bekerja sebagai tukang batu. Aku tak punya pengalaman. Karena di sana dulu tidak ada batu bata. Batu itu batu laut yang kasar-kasar tuh. Jadi tangannya bisa cabik-cabik nih. Robek-robek kita. Kalau mau nyemen, ya, mau dicemen itu. Yeah. Akhirnya aku pikir-pikir, aku ini lulusan Khalsa. Aku bisa bahasa Inggris. Kata orang Inggris, di negeri orang buta, orang punya satu mata jadi raja. Ada sebuah sekolah di sana yang mengajar bahasa Inggris. Namanya Al-Mu'assasah Al-Jamiyatul Al-Kubra. Pergilah aku ke sana. Aku bilang sama guru kepalanya, aku tak bisa bahasa Arab. Tapi aku bisa bahasa Inggris. Kalau aku dikasih kesempatan ngajar, maka akan terpaksa murid-murid kau nanti mesti berbahasa Inggris sama aku. Nah, daripada sekarang ini mereka belajar bahasa Inggris tapi pasif. Karena guru-gurunya pun tidak pasif dalam aktif berbahasa Inggris. Banyak orang-orang Mesir, orang-orang Palestina. Jadi cobanya lah. Saat itu abang berusia 20-21 tahun? Ya, masih muda sekali lah. Oke. Ya. Dikasihnya pekerjaan. Cuman aku tahu gaji aku tidak sebesar karena gaji. Karena dia tahu apa? Karena dia tahu aku ini TKI gelap. Dia sangat menyadari bahwa aku ini TKI gelap. Dia juga ambil resiko. Tapi kemudian belakangan aku ngajar 2 kelas. Kemudian 3 kelas. Kemudian aku juga mesti ngajari guru-gurunya. Nggak mau aku. Aku bilang guru-gurunya itu kalau mau belajar bahasa Inggris supaya dia bisa pasti bertutur kata dalam bahasa Inggris, dia harus belajar sama aku, bayar tersendiri. Jadi pagi-pagi, ini aku mengajarnya malam setelah maghrib. Pagi-pagi, itu siang-siang ngajari guru-guru itu. Nah, mereka bayar ke aku. Jadi berduit juga lah. Cuma banyak anak-anak dari Indonesia yang kemudian mengatakan beliau itu sombong, orang Medan sombong. Tidak mau bergaul dengan kami. Aku bilang bukan tidak mau bergaul dengan kalian. Bergaul dengan kalian, aku harus bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Arab aku sangat minim. Jadi aku bergaul sama orang-orang Arab. Supaya bahasa Arab ini bendingan jadinya. Nah, begitulah. Jadi mengajar di sana, kebetulan dapat murid-murid yang sangat tekun. Sehingga ketika ujian nasional, 99% murid itu lulus dengan angka yang bagus sekali. Ini membuka rupanya perhatian pemerintah Arab Saudi, Departemen Pendidikan. Mereka mau mendirikan sekolah putri pertama, Al-Madrasatul Banat, sekolah putri pertama di Jeddah. Nah, aku mau dijadikan guru bahasa Inggrisnya. Ya, menimbulkan kecemburuan kan, karena di sana kan tidak bisa lihat perempuan. Aku kadang-kadang ada kawanku tukang perbaiki jam. Dia asalnya dari Suriah dulunya, tapi sudah warga negara Arab Saudi. Dia juga abang beradik semua laki-laki. Jadi dia pun tidak bisa lihat perempuan asing begitu kira-kira. Jadi kami kadang-kadang seminggu sekali itu pergi ke bandara di Jeddah. Untuk apa? Minum teh sambil nunggu ada pesawat mendarat. Kalau pesawat mendarat, biasanya buka pintu di belakang itu stewardess perempuan. Lihatlah perempuan, oh itulah wajah perempuan. Udahlah, pulang. Asal lihat begitu, pulang. Ya, itulah. Jadi, maksudnya abang perempuan yang tidak berpakai cadar? Ya, di sana gitu? Semua ditutup. Ya, semuanya pakai cadar kan di sana. Walaupun cadarnya itu tipis sekali dan mereka kadang-kadang nakal. Kadang-kadang kita bertatap begitu, mata kita bertatap, dia kedipkan matanya. Padahal dia ada pengawal yang pakai pistol, pakai apa semua. Saya hanya kalau kata orang Jakarta ngeledek aja, musi aja dia. Ya udah, ya bisa melihat perubahan. Jadi mengajar itu makin bagus. Itulah akhirnya mau diangkat jadi resmi guru bahasa Inggris untuk sekolah putri pertama di Jeddah. Di situ dipanggil. Setelah setahun ini dipanggil, kamu punya kewarganegaraan, kalau bahasa Arabnya itu at-tabaiyah. Tidak. Punya izin tinggal, iqamah, istilah iqamah. Tidak. Wah, disuruh pulang, diusir, deportasi. Tapi aku bilang begini, saya jangan dideportasi. Saya akan bayar sendiri. Tapi perkenankan saya untuk menunaikan ibadah haji dulu. Karena itu sudah dekat musim haji. Jadi waktu musim haji, aku datangin radio siaran dalam negeri Arab Saudi bahasa Indonesia. Aku bilang, tolonglah, ikutlah aku. Karena waktu itu kalau musim haji itu radio itu ikut pindah dari Jeddah ke Mekah nanti ke Mina, ke Madinah dan sebagainya. Oke, tapi kamu tak bisa langsung jadi juru wawancara, mewawancarai jemaah-jemaah dari Indonesia. Tapi kamu mesti bantu dulu tukang masak. Apa tugasku? Nyembelih kambing. Untuk seluruh siaran radio yang ikut pindah. Nah, itulah jadi sembelih kambing dulu,
habis itu barulah pergi wawancara di sana kemari, jadi sempat melaksanakan haji, kemudian pulang naik kapal Kuala Lumpur ke Malaysia. Dulu ada kapal haji itu namanya Gunung Jati dari Indonesia. Tapi Berapa tahun Bang di tempat. Arab ini berapa tahun? Lebih setahun. Itu hanya kena tertangkap saja. Hidup di Arab Saudi itu, zaman itu, tidak ada yang namanya hiburan. Satu-satunya hiburan, tiap hari Kamis malam Jumat, pergi ke kedutaan Indonesia di Jeddah. Itu di atapnya, semua boleh dikatakan atap rumah itu datar dari beton. Nah, di atas atap itu, kedutaan biasanya hari Kamis malam Jumat, karena hari Jumat libur. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis tidak libur. Jadi tiap malam Jumat itu ada pertunjukan film layar tancap. Tapi filmnya bawang merah, bawang putih. Itu saja berulang-ulang. Nanti datanglah orang-orang Indonesia dari Mekah juga turun kan ke Jeddah untuk nonton film bawang merah, bawang putih. Sampai awak pun hafal segala-galanya. Jadi memang hidup berat. Hidup sangat berat. Sangat berat. Tapi itu merupakan suatu pengalaman yang baik. Akhirnya, apa boleh buat? Aku potong sebentar. Kalau pada usia abang saat itu adalah katakanlah 1920. Dan seorang pemuda Indonesia yang bermodalkan baru tamat SMA, kemudian berlang-lang buana, naik kapal, pindah kapal, segala macam, tanpa kiriman uang dari keluarga. Dari mana datangnya guts itu? Keberanian itu dari mana datangnya? Banyak orang takut, Bang. Aku ini kan anak bungsu. Di atas aku itu ada 7. Oh. Ya, 7. 5 perempuan, 2 laki-laki. Anak bungsu selalu dikatakan dimanjakan. Itu tidak benar. Tidak. Karena dalam hierarki kekeluargaan, di mana dipentingkan usia daripada tampang, ini dia, bahwa usia itu lebih penting, age before beauty, kata orang Inggris. Jadi aku itu kalau ada suruhan dari atas itu turun, mestinya ke aku semua. Nah, jadi pikir kita mau melebarkan sayap, cabut kita dulu, coba. Nah, itu ya menjadi modal, dan ada tekad. Karena dulu kita juga suka membacakan buku-buku dalam bahasa Inggris itu, orang-orang yang mengembara. Kemudian aku pernah baca mengenai Ibnu Battuta. Itu berapa tahun dia melakukan perjalanan dari Afrika Utara sampai ke Cina. Pulangnya dia lewat Sriwijaya dan sebagainya. Nah, kalau dia bisa, walaupun pada usia yang sudah jauh lebih tua, kenapa kita tidak bisa? Aku pikir, apalah yang paling kembali lagi. Walhasil balik asal. Nah, itulah pulang. Maka aku teruskan pelajaran, masuk kembali ke UISU. Di sana aku diangkat menjadi asisten dosen. Tahun persisnya masih ingat dong? 61, 62 asisten dosen, 63 dosen penuh, 63 dosen penuh. Dan di situ juga aku 62 ditawari pekerjaan. Jadi siangnya dapat pekerjaan di koran bahasa Inggris satu-satunya di Medan waktu itu, Daily Times. Jadi bukan aku melamar, tapi ditawari, aku terima. Ini menarik, karena yang kugantikan itu adalah seorang anak yang kemudian mendapat tawaran dari Hotel Dirga Surya yang akan buka. Dia ditarik ke Hotel Dirga Surya karena bahasa Inggrisnya untuk menjadi pokoknya front desk gitu. Ya. Jadi untuk menggantikan dia, mereka kelabakan. Ada murid aku yang kerja di situ, mahasiswaku. Dia bilang, kenapa enggak Mr. Nuim aja? Mereka dulu nyebutnya Mr. Nuim. Oh iyalah, dipanggil aku ke sana, disuruh buat berita bahasa Inggris, aku bikin, oke lah, kata yang punya. Jadi di situ aku bekerja. Tapi di samping itu aku juga sangat giat di dalam bidang olahraga. Menjadi sekretaris umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia Cabang Sumatera Utara. Ini penting, di jabatan ini penting. Karena jabatan ini, maka aku ditugaskan oleh Kogor Komando Gerakan Olahraga di Indonesia untuk mendampingi yang disebutkan sukarelawan pembangunan Amerika. Nah, itu banyak oleh PKI waktu itu dikatakan, itu kan katanya CIA, mereka itu kan spion Amerika dan lain sebagainya. Jadi aku ditugaskan untuk mendampingi salah satu di antaranya. Jadi namanya Peter Morrissey. Aku preman-preman Medan itu dari Jalan Puri. Yang Jalan Puri itu polisi aja barangkali takut masuk pada waktu itu karena bisa hilang saja. Preman Jalan Puri terkenal. Jadi beberapa preman-preman itu termasuk, nah kalau boleh aku sebutkan nama yang berhasil, Rashidin Marja namanya, dari Jalan Puri. Dia jadi juara nasional. Jadi tarik semua ini.
supaya mereka itu tidak jadi preman. Mereka masuk kolam renang zaman itu seakan-akan macam masuk surga. Tak terbayangkan bahwa mereka itu bisa masuk dari Jalan Puri, bisa masuk ke kamar mandi Belanda, istilahnya. Bang, jadi kolam renang yang abang maksudnya adalah kolam renang satu-satunya di Medan yang Swembad itu ya? Ya, Swembad itu kamar mandi Belanda istilahnya. Nah, itu jalan Sisingamangaraja. Nah, jadi dilatih dan tampaknya berhasil. Waktu aku bawa perenang-perenang ke Jakarta dalam kejuaraan nasional menjelang Games of the New Emerging Forces, si pusat heran. Lah, Anda kok bisa bawa begitu banyak perenang bumi putra begitu, pribumi. Dari 40 perenang yang ku bawa itu cuma 2 yang non-pri. Yang 38 beri. Ya, aku bilang nggak tahu, karena katanya kalau dari daerah lain itu kebanyakan kalau berenang, karena kolam renang itu dianggap sebagai tempat mewah, itu biasanya non-pri yang lebih dominan. Nah, sedangkan ini yang ku bawa ini, jadi mereka tertarik melihat itu. Wah, ini barangkali, tapi kan masih muda sekali juga. Dan masih muda dan ikut berenang, ikut main polo, jadi kapten tim polo Sumatera Utara, jadi asisten pelatih dan lain sebagainya. Cuma kembali ke Medan, masalah karena konfrontasi. Nah, aku berdampingan terus dengan orang Amerika ini. Nah, Tapi aku bilang kepada koran-koran PKI seperti Gotong Royong, di Medan dulu, Harian Rakyat, Gotong Royong dipimpin oleh orang yang bernama Suhaimi. Karena modalnya bukan Suhaimi. Itu orang jahat tuh. Padahal namanya bagus Suhaimi. Kan? Bilang Suhaimi. Nah, kemudian yang Harian Rakyat ini yang lebih dahsyat. Dipimpin oleh, sengaja didatangkan oleh koran ini, seorang pemimpin redaksi non-pri dari Baperki bernama Tan Fukyong. Nah, jadi kita sering jumpa kan kalau ada resepsi kedutaan India, kedutaan Inggris, kan aku sebagai redaktur pelaksana, karena pimpinan tak mau pernah datang, aku mesti ke sana lah malam-malam ikut, jadi jumpa. Aku bilang sama Tan Fukyong, bilang sama Suhaimi, jangan sebut-sebut ya itu pelatih itu. Aku tak punya campur apa-apa. Aku hanya melaksanakan tugas dari Jakarta. Kalau kalian bikin sebut-sebut, kalian bikin tulisan-tulisan yang bisa nanti menimbulkan demonstrasi, aku tidak tanggung jawab terhadap kalian. Karena anak buah aku ini dulunya preman semua. Mereka tuh kalau kutikam bang gitu, enak aja, kutikam deh bang, jangan. Begitu dibawa ke Jakarta begitu juga. Kalau ada orang kutikam, nah itu kan anak Medan lah namanya zaman itu. Bang, biarkan ingatan kami dulu yang mendengar ini. Pada waktu abang di kolam renang itu, kan kita lihat dulu nama-nama perenang yang ada di Medan itu terkenal sekali. Misalnya ada yang misalnya menyeberangi Danau Toba itu, Bang. Oh, itu 17 Agustus. Itu Zakaria namanya kalau nggak salah. Ya, Zakaria anak buah aku. Oh, kalau dengan Zakaria Nasution, kalau dengan Bang Habib satu generasi. Ya, Habib dia dari klub yang lebih terhormat, Dolphin. Aku dari klub Prim, Persatuan Renang Indonesia. Aku klub orang kere lah, orang kebanyakan. Kalau dia klub Menak, Habib. Tapi sampai sekarang dia kalau jumpa itu, ini main polo dulu habis. Masih semangat. Kalau main polo, ya dia masih semangat. Tapi dia, Bang Habib, dia hebat. Dia tahun 56 ikut Olimpiade ke Melbourne ini, Habib Nasution. Habis itu digantikan, tapi Habib untuk 100 meter. Kalau Zakaria Nasution, yang kami panggil sehari-hari si Uci, itu untuk 1.500 meter. Dalam satu pertandingan di Malang kalau tidak salah, dia memecahkan rekor yang tidak terpecahkan selama bertahun-tahun. Jarak 1.500 meter waktu itu berhasil ditempuhnya dalam waktu 18 menit. Itu tidak terbayangkan untuk Indonesia. Nah, itu Zakaria Nasution, Tengku Kamarul, Tengku Rasman, kemudian itu Rashidin Marja. Itu semua anak buah aku dulunya. Aku yang melatih, memimpin mereka lah. Ikut misalnya kejuaraan nasional dan lain sebagainya sampai ke Jakarta. Nah, tapi kan hidup aku itu terjepit. Aku kuliah di Universitas Islam Sumatera Utara. Aku menjadi sekretaris himpunan mahasiswa Islam Sumatera Utara. Aku adalah sekretaris umum Persatuan Renang seluruh Indonesia, yang di situ ada seorang Amerika yang dikirim oleh Presiden Kennedy karena ada persetujuan antara Presiden Kennedy waktu itu sebelum jadi tembak mati dengan Soekarno. Sedangkan orang Amerika ini dituduh sebagai spion CIA, Badan Intelijen Pusat. Jadi hidupku susah. Maka ketika ada kesempatan, aku lihat di koran di Medan ada iklan, BBC mencari orang, karena itu sebenarnya jatah untuk RRI. Tapi RRI tidak dibolehkan lagi untuk mengirimkan tenaganya ke London. Terpaksalah mereka bikin iklan.
aku bikinlah lamaran. Ditulis lamaran itu dikirimkan ke kedutaan Inggris di Jakarta. Padahal kedutaan Inggris Jakarta waktu itu baru saja terbakar karena demonstrasi anti dekolim. Lamaran aku itu dikembalikan seutuhnya. Pengirim tidak dikenal, tulisan begitu. Oh, aku sakit hati. Ku masukkan amplop itu ke dalam amplop lain, ku tulis BBC London. Oh, langsung? Kirim langsung ke London. Rupanya itu menarik perhatian. Jadi aku dapat cerita. 711 orang melamar. Mereka cari satu. Ya, aku pikir nggak mungkin lah. Dari 711 orang, awak sendirian bagaimana sebatang kara. Jadi melalui beberapa ujian, sampai akhirnya tinggal 3 orang. 2 dari Medan, 1 dari Bandung. Ya, finalis. Entah bagaimana, mereka pilih aku. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 64 berangkat ke London, tanggal 1 Juni 1964. Nah, itu kan kalang kabut juga. Ini karena tidak bisa keluar begitu saja. Modal Abang sebagai penyiar apa, Sat? Sudah pernah siaran di tempat lain? Iya, tapi kan siaran mahasiswa. Jadi kalau siaran mahasiswa, selalu diserahkan kepada kami di UISU. Di situ ada namanya Suhaimi Nasution. Dia lulusan Konservatorium Jogja. Dia ahli piano, main piano. Kemudian salah seorang biduannya Bahaudin Darus. Oh, Bahaudin Darus. Tapi Bahaudin, dia khusus hanya soal lagu-lagu seriosa seperti Hakim Lubis. Mereka perlu lagu langgam. Melayu. Jadi bagaimana kata orang itu? Ini ada Rp150 dari RRI tiap Jumat malam. Ini kalau kita bertiga, Rp50 seorang, ya beli 50 udah bisa beli lemang, beli kopi. Waktu itu banyak lah. Gue bilang gaji 150 itu pegawai negeri, Rp300 pegawai negeri. Jadi adalah pengalaman di radio. Menyanyi, bikin acara mahasiswa dan sebagainya. Jadi aku ingat, satu lagu yang menggemparkan. Karena waktu itu tidak ada radio lain kecuali RRI. Ya, betul. Jadi radio yang lagu yang paling menggemparkan waktu aku tampil itu Bimbang Tanpa Pegangan. Aku bawakan lagu itu. Ingin ku melihat cahaya purnama, ingin ku menikmati terang cuaca, awan mendung menutup angkasa, tiada bintang malam bercahaya. Kata-katanya bagus. Buah hati serta pengarang jantungku, pudar nian kelam pemandanganku, sejak kau hilang dari sisiku. Tapi yang menarik,